Di hari pernikahanku, gaun putih ini bukan simbol kesucian, melainkan bendera putih tanda menyerah. Ayahku memberikan tanganku pada pria yang paling ia benci, bukan karena cinta, tapi karena aku adalah harga yang harus dibayar untuk menutupi sebuah kebohongan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Lantai marmer di aula kediaman kami begitu mengkilap, hingga aku bisa melihat pantulan wajahku sendiri di sana. Malam ini, aku mengenakan gaun sutra berwarna biru laut yang dipesan khusus dari Paris. Semua orang memanggilku Aruna, putri tunggal dari Bapak Surya, sang raja properti yang namanya selalu menghiasi halaman utama surat kabar ekonomi. Bagi dunia, aku adalah definisi dari keberuntungan. Aruna, tersenyumlah, kamera tidak pernah tidur, bisik ayah sambil merangkul bahuku dengan hangat. Aku menoleh dan mendapati wajah ayah yang teduh. Di mata publik, beliau adalah sosok pahlawan, pria yang membangun kekaisaran bisnisnya dari nol dengan kejujuran yang diagung-agungkan. Aku sangat memujanya. Bagiku, ayah adalah kompas moral dalam hidupku. Saat itu, aku percaya bahwa tidak ada satupun badai yang bisa meruntuhkan dinding kokoh yang telah ayah bangun untuk melindungiku. Pesta ulang tahun perusahaan yang ke-25 itu berlangsung sangat megah. Musik klasik mengalun lembut, membelah percakapan para konglomerat yang saling bertukar kartu nama. Namun, suasana hangat itu mendadak berubah menjadi dingin saat pintu besar aula terbuka. Seorang pria melangkah masuk. Sosoknya tinggi, mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi, dengan rahang tegas dan tatapan mata yang tajam seperti elang. Kehadirannya seolah menyedot seluruh udara di dalam ruangan. Ia adalah Adrian, CEO dari perusahaan pesaing terberat ayah. Usianya mungkin baru menginjak 32 tahun. Namun ia sudah dikenal sebagai sang pemangsa. Di lantai bursa, aku merasakan cengkeraman tangan ayah di bahuku mengeras secara tiba-tiba. Jemarinya gemetar, meski wajahnya tetap berusaha menampilkan senyum formal. Itu adalah kali pertama aku melihat ayah merasa terancam oleh kehadiran seseorang. Adrian berjalan perlahan, mengabaikan sapaan orang-orang penting di sekitarnya, dan langsung menuju ke arah kami. Ia berhenti tepat di hadapanku. Bau parfumnya yang beraroma kayu cendana dan rempah dingin menyeruak masuk ke indera penciumanku. "Selamat malam, Bapak Surya," ucap Adrian dengan suara berat yang tenang namun penuh penekanan. Ia kemudian mengalihkan pandangannya padaku. Matanya tidak menunjukkan kekaguman seperti pria-pria lain di ruangan ini. Matanya menunjukkan perhitungan. Dan ini pasti Aruna, permata yang paling berharga di rumah ini, bukan? Aku hanya tertegun, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ada sesuatu yang sangat gelap di balik ketenangan pria itu. Malam itu, di bawah pendar lampu kristal yang mewah, aku belum menyadari bahwa kehidupan sempurnaku baru saja berakhir. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum bangga ayah tersimpan sebuah rahasia besar yang akan membuatku terjatuh ke dalam pelukan musuh paling berbahaya dalam hidupku. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum bangga ayah tersimpan sebuah rahasia besar yang akan membuatku terjatuh ke dalam pelukan musuh paling berbahaya dalam hidupku. Tatapan Adrian malam itu seperti sebuah ramalan buruk yang terus membayangi mimpiku. Seolah-olah pria itu sudah memegang seluruh peta kehidupanku di tangannya, sementara aku sendiri masih buta akan jalan yang kupijak. 3 hari setelah pesta itu, suasana di rumah kami berubah total. Cahaya lampu kristal yang biasanya benderang kini terasa redup dan menyesakkan. Ayah, yang biasanya selalu menyapaku dengan tawa renyah setiap pagi, kini lebih banyak mengurung diri di ruang kerjanya yang luas. Bau cerutu yang pekat merayap keluar dari celah pintu.
menandakan kecemasan yang luar biasa. "Ayah, kau belum makan malam," ucapku sambil mengetuk pintu kayu jati itu dengan pelan. Tidak ada jawaban. Rasa penasaran yang bercampur kekhawatiran mendorongku untuk memutar knop pintu yang ternyata tidak terkunci. Aku masuk dengan langkah sangat pelan. Di sana, di balik meja kerjanya yang megah, ayah tampak sangat rapuh. Bahunya merosot dan tumpukan dokumen berserakan di hadapannya seperti puing-puing bangunan yang runtuh. Pergilah, Aruna." Ayah sedang sibuk, suaranya parau, bahkan tanpa menatapku. Namun, mataku menangkap sesuatu yang ganjil. Sebuah map merah hati terbuka di sudut meja, menampilkan lembaran laporan keuangan yang penuh dengan angka-angka bertinta merah. Aku bukan orang awam dalam dunia bisnis. Aku adalah lulusan terbaik sekolah ekonomi di luar negeri. Mataku dengan cepat menangkap kotek kata yang mengerikan. Investasi fiktif, penggelapan dana, dan audit investigasi. "Ayah, apa maksud semua ini?" Suaraku bergetar. Aku meraih satu lembar kertas yang menunjukkan aliran dana perusahaan kami yang menguap ke rekening-rekening yang tidak dikenal. Jumlahnya sangat fantastis, mencapai ratusan miliar rupiah. Wajah ayah seketika menjadi pucat pasi. Ia segera merampas kertas itu dari tanganku dengan gerakan yang kasar, sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupku. "Kau tidak seharusnya melihat ini. Ini semua hanya kesalahan teknis, Aruna. Ayah bisa membereskannya." "Kesalahan teknis tidak membutuhkan audit investigasi dari pihak berwenang, Ayah," balasku dengan air mata yang mulai menggenang. "Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melaporkan kita?" Ayah terduduk lemas di kursinya, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Suasana menjadi hening mencekam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti bom waktu yang siap meledak. "Adrian," bisik ayah dengan penuh kepahitan. Dia memiliki semua bukti aslinya. Dia telah mengawasi setiap langkahku selama 5 tahun terakhir. Dia tidak hanya ingin menghancurkan perusahaanku, Aruna. Dia ingin melihatku membusuk di balik teruji besi. Duniaku serasa runtuh seketika. Pria dingin yang menatapku di pesta itu ternyata adalah malaikat maut bagi keluarga kami. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa pahlawanku, pria yang kuanggap paling jujur di dunia, ternyata telah membangun istana kami di atas pasir yang rapuh. Tiba-tiba, ponsel ayah bergetar di atas meja. Sebuah pesan singkat masuk. Ayah membacanya, dan seketika itu juga ia menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat. Sebelumnya tatapan penuh keputusasaan sekaligus permohonan yang mengerikan. Dia ingin bertemu. "Aruna," kata ayah dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Bukan denganku, tapi denganku. Dan kau?" "Dia ingin bertemu, Aruna," kata ayah dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Bukan denganku, tapi denganku. Dan kau?" Kalimat itu bagaikan vonis yang dijatuhkan di ruang sidang yang dingin. Aku bisa merasakan detak jantungku berpacu tidak beraturan, memukul-mukul rongga dadaku dengan keras. Mengapa Adrian menginginkanku ada di sana? Apakah aku hanyalah bumbu pelengkap dalam kehancuran ayahku? Ataukah aku adalah bagian dari rencana besar yang lebih gelap? Keesokan harinya, kami tiba di gedung pencakar langit milik Adrian. Arsitekturnya yang serba kaca dan baja mencerminkan kepribadian pemiliknya. Kaku, transparan, namun tak tertembus, dan sangat dominan. Kami diantar menuju lantai paling atas, tempat di mana angin seolah berhenti, berhembus karena segan pada sang penguasa gedung ini. Di dalam ruangan kantor yang sangat luas itu, Adrian duduk di balik meja kerja minimalisnya. Ia tidak berdiri menyambut kami. Ia hanya menatap kami dengan sepasang mata elangnya, sementara jemarinya menggatuking getah permukaan meja dengan irama yang tenang namun mengancam. "Silakan duduk, Bapak Surya, dan Aruna. Silakan ambil kursi
yang paling nyaman, ucapnya dengan nada datar. Ayah duduk dengan kaku. Punggungnya tidak lagi tegak seperti biasanya. Adrian, aku tahu kau memegang dokumen asli itu. Katakan padaku, berapa banyak yang kau inginkan? Aku akan menjual seluruh aset pribadiku untuk menutupinya. Asal kau memusnahkan bukti-bukti itu. Adrian terkekeh pelan. Sebuah suara yang lebih mirip desisan daripada tawa. Ia menggeser sebuah map hitam ke tengah meja. Uang. Kau pikir aku kekurangan uang, Surya? Yang aku inginkan adalah keadilan atas apa yang kau lakukan pada keluarga saudaraku 10 tahun lalu. Dan aku ingin memastikan kau merasakan kehilangan yang sama. Aku terkesiap. 10 tahun lalu, apa yang sebenarnya dilakukan ayah? Aku menoleh ke arah ayah. Namun beliau hanya menunduk dalam, menghindari tatapanku. Rahasia ini ternyata jauh lebih dalam dan kelam dari sekadar penggelapan dana. Lalu apa hubungannya denganku? Suaraku akhirnya keluar, meski sedikit bergetar. Aku tidak tahu apa-apa tentang urusan bisnis kalian di masa lalu. Adrian bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja, dan berhenti tepat di hadapanku. Ia membungkuk sedikit, menatap lurus ke dalam mataku, hingga aku bisa melihat pantulan ketakutanku sendiri. Kau benar, Aruna. Kau tidak tahu apa-apa, dan itulah yang membuatmu menjadi alat tukar yang sempurna. Bisiknya, aku tidak akan menyerahkan dokumen ini ke pihak berwenang. Aku akan membiarkan ayahmu tetap menghirup udara bebas dan menjaga reputasi palsunya sebagai pengusaha budiman. Iya, Tehjio Sejenak memberikan jeda yang menyiksa sebelum melanjutkan kalimatnya. Syaratnya hanya satu, kau harus menikah denganku minggu depan, tanpa bantahan, tanpa kontrak pranikah, dan tanpa cinta. Jika kau menolak, besok pagi ayahmu akan dijemput oleh petugas berseragam di depan seluruh karyawan perusahaannya. Lantai yang kupijak terasa bergoyang. Aku menatap ayah, berharap beliau akan berdiri dan membelaku, mengatakan bahwa ia lebih baik di penjara daripada menjual putrinya sendiri. Namun, ayah hanya diam membisu dengan bahu yang bergetar. Keheningan ayah adalah jawaban paling menyakitkan yang pernah kuterima sepanjang hidupku. Keheningan ayah adalah jawaban paling menyakitkan yang pernah kuterima sepanjang hidupku. Di ruangan yang serba mewah itu, aku merasa seperti sebuah barang lelang yang baru saja diketuk palu oleh pemiliknya sendiri. Ayah, pria yang dulu selalu mengatakan bahwa kebahagiaanku adalah segalanya, kini hanya bisa menunduk layu, membiarkan harga diriku terinjak demi menyelamatkan kulitnya sendiri dari dinginnya jeruji besi. Baiklah, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, tipis dan tanpa nyawa. Aku akan melakukannya. Aku akan menikah denganmu, Adrian. Adrian tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk pelan, seolah reaksiku sudah ia prediksi dalam skenario matangnya. Pilihan yang bijak, Aruna. Setidaknya kau tahu cara bernegosiasi dengan takdir. 1 minggu kemudian, pernikahan itu benar-benar terjadi. Tidak ada tawa tulus, tidak ada air mata bahagia. Bagiku, gaun putih panjang yang kukenakan terasa seperti kain kafan yang membungkus masa mudaku. Kami mengucap janji di hadapan penghulu dan saksi dalam sebuah acara tertutup yang hanya dihadiri keluarga inti. Ayah menjabat tangan Adrian dengan gemetar, sementara Adrian membalasnya dengan cengkeraman yang begitu kuat hingga buku-buku jari ayah memutih. Setelah acara selesai, tanpa pesta resepsi yang meriah, Adrian langsung membawaku pergi. Bukan ke sebuah pulau romantis untuk bulan madu, melainkan ke sebuah penthouse megah di puncak gedung miliknya yang dikelilingi oleh dinding kaca setinggi langit. Ini adalah tempat tinggalmu sekarang, ucap Adrian, dingin, sambil melempar kunci akses ke atas meja marmer. Kau bebas melakukan apapun di sini, kecuali satu hal, keluar tanpa izin dariku. Aku terpaku di tengah ruangan yang sunyi itu. Apa maksudmu?
Aku bukan tawananmu, Adrian. Aku istrimu. Adrian berbalik, menatapku dengan tatapan yang sanggup membekukan aliran darahku. Istri, jangan naif. Aruna, kau adalah jaminan. Selama kau ada di bawah pengawasanku, ayahmu tidak akan berani bertindak mekam-mekam atau mencoba melarikan diri ke luar negeri. Malam itu, saat aku duduk sendirian di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak aku kenal. Jantungku mencelos saat membaca isinya. Aruna, jangan percaya pada ayahmu. Dia tidak hanya menggelapkan uang, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk 10 tahun lalu. Adrian tidak mencarimu untuk cinta. Dia mencarimu untuk membalas dendam yang belum tuntas. Tanganku gemetar hebat hingga ponsel itu nyaris terjatuh. Baru saja aku mengira telah menyelamatkan keluargaku. Ternyata aku justru baru saja melompat ke tengah sarang serigala yang kelaparan. Siapa pengirim pesan ini? Dan apa sebenarnya yang disembunyikan ayah dariku selama 10 tahun ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Lebih bising daripada suara angin yang menghantam dinding kaca penthouse ini. Aku menatap layar ponselku yang perlahan meredup. Merasa seolah-olah seluruh fondasi hidupku selama 22 tahun ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Pagi harinya, Adrian sudah tidak ada. Ia pergi sebelum fajar menyingsing, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di apartemen mewah ini. Aku memutuskan untuk tidak berdiam diri. Jika aku adalah jaminan dalam permainan ini, maka aku harus tahu apa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan. Aku mulai menggeledah ruang kerja kecil yang ada di sudut apartemen. Adrian sangat rapi. Namun mungkin karena ia menganggapku hanyalah barang jaminan yang lemah, ia tidak terlalu ketat menjaga laci-laci di sini. Setelah mencari selama hampir 2 jam, aku menemukan sebuah amplop coklat tua yang terselip di balik tumpukan buku arsitektur. Di dalamnya terdapat potongan koran lama yang sudah menguning, bertanggal 12 Mei 10 tahun yang lalu. Judul beritanya membuat napasku tercekat. Kecelakaan tunggal di Tol Cipularang, pemilik firma hukum Wiryawan tewas di tempat. Di bawah foto mobil yang ringsek itu, ada nama yang tidak asing. Baskara Wiryawan, ayah dari Adrian. Namun, yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak adalah sebuah foto kecil yang dilampirkan dengan klip di balik koran itu. Itu adalah foto ayahku, Bapak Surya, yang sedang berjabat tangan dengan seorang pria berseragam di sebuah kantor polisi hanya beberapa jam setelah kecelakaan itu terjadi. Di bawah foto itu, ada catatan tangan Adrian yang tajam, saksi kunci yang dibungkam. "Apa yang kau lakukan di sini, Aruna?" Suara berat itu membuatku melonjak kaget hingga kurtis-kertis itu terlepas dari tanganku. Adrian berdiri di ambang pintu, masih mengenakan setelan jas kantornya yang sempurna. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi tatapannya jauh lebih mengerikan dari sekadar amarah. Itu adalah tatapan dingin seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Kenapa ayahku ada di lokasi kejadian 10 tahun lalu, Adrian?" Suaraku bergetar, namun aku berusaha tetap berdiri tegak. "Apa hubungannya ayah dengan kematian orang tuamu?" Adrian melangkah mendekat, perlahan namun pasti, hingga ia berdiri tepat di depanku. Ia memungut potongan koran itu dan menatapnya dengan saksama. "Ayahmu bukan hanya sekadar saksi, Aruna. Dia adalah orang terakhir yang berbicara dengan ayahku sebelum rem mobilnya dipastikan tidak berfungsi." Aku menggeleng kuat. Tidak mungkin. Ayah tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. "Kau ingin bukti?" Adrian mengeluarkan sebuah kartu memori kecil dari saku jasnya. Di dalam sini ada rekaman suara yang ayahku kirimkan ke pelayan kami sesaat sebelum kecelakaan. Dia menyebut nama Surya berkali-kali. Tapi tebak apa yang terjadi? Ayahmu menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk melenyapkan rekaman ini dari penyelidikan polisi. Duniaku benar-benar gelap sekarang. Jika apa yang dikatakan Adrian benar, maka aku bukan sedang menyelamatkan seorang pahlawan. Aku sedang melindungi seorang pria
yang telah menghancurkan hidup orang lain demi kekayaan. Namun, sebelum aku sempat memproses semuanya, pintu apartemen diketuk dengan keras. Beberapa orang pria berseragam rapi berdiri di sana, membawa surat perintah. Ibu Aruna, kami dari tim investigasi independen. Ada laporan baru mengenai keterlibatan Anda dalam pencucian uang perusahaan Bapak Surya melalui rekening pribadi Anda, ucap salah satu dari mereka. Aku terperangah, aku tidak pernah menyentuh uang perusahaan. Aku menatap Adrian, mencari pembelaan, namun ia hanya menyunggingkan senyum tipis yang sangat menyakitkan. Baru aku sadar, ini adalah bagian dari skenarionya. Ia tidak hanya ingin ayahku hancur, ia ingin aku juga merasakan bagaimana rasanya menjadi tertuduh. Aku berdiri mematung saat pria berseragam itu menyodorkan selembar dokumen yang berisi rincian transaksi fantastis ke sebuah rekening atas namaku, rekening yang bahkan aku tidak pernah tahu keberadaannya. Ini pasti kesalahan. Suaraku terdengar serak, nyaris tenggelam dalam kebisingan pikiranku sendiri. Aku tidak pernah membuka rekening ini, apalagi menerima aliran dana sebesar itu. Adrian melangkah maju, berdiri di sampingku seolah-olah. Ia adalah suami yang suportif, namun bisikannya di telingaku terasa seperti tetesan es yang membekukan jantung. Bukankah sudah kukatakan, Aruna, ayahmu sangat mahir dalam menggunakan orang-orang terdekatnya sebagai tameng. Dia tidak hanya menjualmu kepadaku, dia juga menjadikanmu cadangan untuk menampung semua dosanya jika suatu saat ia tertangkap. Apa katamu? Aku menatap Adrian dengan nanar, mencari celah kebohongan di matanya. Namun yang kutemukan hanyalah pantulan kehancuranku sendiri. Periksa tanggal pembukaan rekening itu, lanjut Adrian dengan nada datar kepada petugas investigasi. Petugas itu menyesuaikan kacamata dan membaca dokumen tersebut. Rekening ini dibuka tepat 2 hari setelah pernikahan Anda, Ibu Aruna, dan tanda tangan di sini sangat identik dengan tanda tangan Anda. Tanganku gemetar hebat saat melihat salinan tanda tangan itu. Itu memang tanda tanganku. Lalu aku teringat malam sebelum pernikahan, ayah memintaku menandatangani setumpuk berkas yang ia katakan sebagai surat pengalihan aset kecil agar aku punya tabungan pribadi jika sesuatu terjadi padanya. Aku menandatanganinya tanpa membaca, karena aku begitu mempercayainya. Aku menandatangani surat kematian namaku sendiri dengan tangan penuh rasa bakti. Jadi, apa rencana selanjutnya? Tanyaku pada Adrian setelah para petugas itu memberikan waktu 24 jam bagiku untuk menyiapkan pengacara sebelum pemeriksaan resmi dimulai. Adrian duduk kembali di kursinya, menyilangkan kaki dengan tenang. Pilihannya sederhana. Kau bisa mengikuti skenario ayahmu dan masuk ke dalam lubang yang dia gali untukmu. Atau kau tetap berada di sini, menjadi istriku yang penurut, dan memberikan semua informasi yang kau punya tentang brankas rahasia di rumah lama ayahmu. Kau ingin aku mencuri dari ayahku sendiri? Aku ingin kau mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak keluarga Wiryawan. Balasnya tajam. Aku berjalan mundur, menjauh dari pria yang kini secara sah adalah suamiku, namun terasa seperti orang asing yang paling berbahaya. Di satu sisi ada ayah, pria yang telah mengkhianati kepercayaanku dan menjadikanku kambing hitam. Di sisi lain ada Adrian, pria yang menikahiku hanya untuk menjadikanku alat balas dendam demi masa lalu yang kelam. Saat itu juga, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Di dunia yang penuh dengan gedung pencakar langit dan harta berlimpah ini, tidak ada satupun tempat yang bisa kusebut sebagai rumah. Aku sendirian, terjepit di antara dua pemangsa yang sedang berebut takhta di atas penderitaanku. Namun, saat air mata itu jatuh membasahi lantai marmer yang dingin, sesuatu di dalam diriku mendadak patah sekaligus mengeras. Jika dunia ini menganggapku hanya sebagai pion yang bisa digerakkan sesuka hati, maka mereka lupa bahwa dalam permainan catur, pion adalah satu-satunya bidak yang bisa berubah menjadi ratu jika ia mampu bertahan sampai ke garis akhir. Aku menghapus air mataku dengan kasar
dan menatap Adrian yang masih menunggu jawabanku dengan keangkuhan yang luar biasa. Aku akan membantumu, Adrian, tapi bukan sebagai istrimu yang penurut, melainkan sebagai sekutumu. Adrian menaikkan satu alisnya, tampak sedikit terkejut dengan perubahan nada suaraku. Sekutu, kau tidak punya daya tawar, Aruna. Aku punya nama belakang Surya, dan aku punya akses yang tidak kau miliki. Balasku dengan suara yang kini stabil. Aku akan mengambil dokumen di brankas itu, tapi aku ingin sebuah perjanjian hitam di atas putih. Jika aku berhasil, kau harus membersihkan namaku dari tuduhan pencucian uang itu dan membiarkanku pergi dari pernikahan ini tanpa tuntutan apapun. Adrian terdiam sejenak, menatapku seolah sedang mengukur apakah aku sedang menggertak atau benar-benar serius. Akhirnya, ia menyeringai. Menarik. Baiklah, kita buat kesepakatan itu. Kau punya waktu 3 hari sebelum petugas investigasi kembali menjemputmu. Tujuanku sekarang jelas. Aku harus mendapatkan bukti orisinal dari masa lalu yang bisa menjatuhkan ayah sekaligus membebaskanku dari jerat hukum yang ia pasang untukku. Namun, rintangan pertama bukanlah Adrian, melainkan rumah masa kecilku sendiri. Keesokan malamnya, dengan dalih ingin mengambil beberapa pakaian pribadi, aku kembali ke rumah besar ayah. Suasana di sana terasa mencekam, penjagaan diperketat, dan aku bisa melihat beberapa anak buah ayah berjaga di setiap sudut. Mereka menatapku dengan tatapan curiga, seolah tahu bahwa aku bukan lagi putri kecil yang bisa mereka kendalikan. Saat aku melangkah menuju ruang kerja ayah, langkahku terhenti oleh sosok yang sangat kukenal. Aruna, sedang apa kau di sini malam-malam begini? Itu adalah Pak Bambang, asisten kepercayaan ayah yang sudah bekerja selama 20 tahun. Matanya yang biasanya ramah, kini tampak tajam dan waspada. Ia berdiri tepat di depan pintu ruang kerja, menghalangi jalanku dengan sopan, namun tegas. Aku hanya ingin mengambil album foto ibu, Pak Bambang. Aku merindukannya, ucapku dengan senyum palsu yang paling manis yang pernah kubuat. Maaf Aruna, Bapak Surya memberi perintah agar tidak ada siapapun yang masuk ke ruangan ini, termasuk Anda, jawabnya tanpa ragu. Jantungku berdegup kencang. Rintanganku dimulai di sini. Jika aku tidak bisa melewati Pak Bambang, aku tidak akan pernah bisa mencapai brankas itu, dan masa depanku akan berakhir di balik jeruji besi dalam waktu kurang dari 48 jam. Aku harus tetap tenang. Kepanikan adalah musuh terbesarku saat ini. Begitu rupanya, kataku sambil menghela napas panjang, pura-pura kecewa. Aku mengerti, Pak Bambang. Ayah memang sedang dalam tekanan besar. Tapi bolehkah aku setidaknya mengambilkan obat asma ayah di laci meja rias kamar ibu? Aku takut beliau lupa membawanya karena terlalu sibuk di kantor. Pak Bambang tampak ragu sejenak. Kesetiaannya pada ayah memang besar. Tapi ia juga tahu betapa ayah sangat bergantung pada obat itu. Baiklah, Aruna, tapi saya akan mengantar Anda sampai ke pintu kamar ibu. Ini adalah satu-satunya celah. Kamar ibu terhubung dengan ruang kerja ayah melalui sebuah pintu penghubung kecil yang biasanya disembunyikan di balik lemari buku, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga inti. Saat Pak Bambang menungguku di depan pintu kamar ibu dengan sopan, aku segera masuk dan mengunci pintu dari dalam. Dengan tangan gemetar, aku menggeser beberapa buku tebal di rak kayu jati yang besar. Suara gesekan kayu terdengar sangat nyaring di telingaku, membuatku berkeli-keli menoleh ke arah pintu luar. Takut Pak Bambang akan curiga. Akhirnya, pintu kecil itu terbuka. Aku menyelinap masuk ke ruang kerja ayah yang gelap dan hanya diterangi oleh lampu jalan dari balik jendela. Brankas itu ada di sana, tersembunyi di balik lukisan potret keluarga kami yang tampak sangat harmonis. Aku memutar kombinasi angka yang kudapatkan dari ingatan masa kecilku tanggal lahir ibu. Klik, pintu baja itu terbuka perlahan. Di dalamnya, aku tidak menemukan tumpukan uang tunai seperti yang kubayangkan. Sebaliknya, ada sebuah kotak kayu kecil dan setumpuk map biru
yang berisi catatan transaksi gelap serta dokumen asli mengenai kecelakaan 10 tahun lalu. Aku segera memasukkan semuanya ke dalam tas kantong yang kubawa. Namun, saat aku hendak kembali ke kamar ibu, lampu ruang kerja mendadak menyala, terang benderang. Kau tumbuh menjadi gadis yang sangat pintar, Aruna. Persis seperti apa yang aku ajarkan padamu. Aku membeku di ambang pintu utama ruang kerja. Ayah berdiri dengan wajah yang tak lagi teduh. Ia memegang sebuah tongkat jalan, namun posturnya tetap tegak dan mengintimidasi. Di belakangnya, Pak Bambang menunduk penuh penyesalan. "Ayah," suaraku tercekat. "Berikan tas itu padaku, Aruna," perintah ayah dengan nada suara yang sangat dingin. "Jangan biarkan kasih sayangku padamu berubah menjadi sesuatu yang akan kita sesali berdua. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Adrian hanya memanfaatkanku untuk menghancurkanku, dan setelah itu, dia akan membuangmu seperti sampah." Aku mengeratkan pelukan pada tas itu. "Lalu apa bedanya denganmu, Ayah? Kau sudah membuangku lebih dulu saat kau mencantumkan namaku di dokumen pencucian uang itu. Kau menjadikanku tameng untuk kejahatanmu sendiri." Ayah melangkah maju. Satu langkah yang terasa seperti ancaman besar, "Itu untuk menjamin masa depanmu, Aruna. Jika aku jatuh, setidaknya kau punya aset yang bisa kau gunakan." "Itu bukan masa depan, itu penjara," teriakku. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar dari halaman depan. Lampu sorot kendaraan menembus kaca jendela ruang kerja, menyilaukan mata kami semua. Adrian datang. Pria itu tidak menunggu 3 hari. Ia datang lebih cepat untuk memastikan sekutunya tidak berkhianat atau justru terperangkap dalam sangkarnya sendiri. Suara decit ban mobil di atas kerikil halaman depan terdengar seperti genderang perang yang ditabuh di tengah keheningan malam yang mencekam. Ayah menegang. Matanya yang tadi menatapku dengan penuh intimidasi, kini beralih ke arah jendela. Ia tahu bahwa benteng pertahanannya baru saja ditembus oleh musuh bebuyutannya. Berani sekali dia menginjakan kaki di rumah ini. Geram ayah. Ia segera memberi kode kepada Pak Bambang untuk keluar dan menghadang tamu tak diundang tersebut. Namun, belum sempat Pak Bambang melangkah, pintu ruang kerja itu terbuka dengan hentakan keras. Adrian berdiri di sana tanpa ekspresi, namun aura di sekelilingnya begitu pekat. Ia menatapku sejenak, memastikan aku masih memegang tas berisi dokumen itu, lalu beralih kepada ayah. "Kau terlihat sangat gelisah, Bapak Surya. Apa kau baru saja menyadari bahwa putri kesayanganmu ini jauh lebih berani daripada yang kau duga?" Adrian melangkah masuk dengan santai, seolah ia adalah pemilik rumah ini. "Keluar dari sini, Adrian! Kau tidak punya hak atas properti ini, apalagi atas putriku," bentak ayah sambil mengacungkan tongkatnya dengan gemetar. "Aku punya hak atas istriku," jawab Adrian dengan penekanan pada kata terakhir. Ia berdiri di sampingku, dan untuk pertama kalinya, ia meletakkan tangannya di pundakku. Sentuhannya dingin. Tapi entah kenapa, saat itu aku merasa memiliki perlindungan dari badai yang diciptakan oleh ayah, dan aku memiliki hak untuk mengambil kembali apa yang kau curi dari keluarga Wiryawan 10 tahun lalu. Aku berdiri di antara mereka, memegang tas dokumen itu dengan erat. "Cukup, hentikan semua ini," teriakku, membuat kedua pria itu terdiam. "Ayah, jika kau memang mencintaiku, biarkan aku pergi dengan dokumen ini. Biarkan kebenaran terungkap. Dan kau, Adrian, jangan berpikir aku melakukan ini untukmu. Aku melakukan ini karena aku menolak menjadi korban dari ego kalian berdua." Ayah menatapku dengan tatapan hancur. "Aruna, kau akan menghancurkan keluarga kita. Keluarga ini sudah hancur sejak kau memutuskan untuk membangunnya di atas kebohongan." "Ayah," balasku getir. Tanpa menunggu balasan lagi, aku melangkah menuju pintu. Adrian mengikutiku dari belakang. Namun langkah kami terhenti ketika Pak Bambang dan 2 penjaga lainnya berdiri menutup jalan keluar di lorong depan. Mereka tidak lagi bersikap sopan.
Mereka menunggu perintah dari ayah, biarkan mereka pergi. Suara ayah terdengar sangat lemah dari dalam ruang kerja. Pak Bambang terkejut. Tapi, Pak, biarkan dia pergi Bambang. Dia sudah bukan lagi putriku. Sejak dia lebih memilih musuhku daripada ayahnya sendiri. Ucap ayah dengan nada yang syarat akan kebencian, sekaligus keputusasaan. Aku berjalan melewati para penjaga itu dengan kepala tegak. Meski hatiku terasa seperti diiris sembilu. Di dalam mobil Adrian yang melaju membelah kegelapan malam, tidak ada kata-kata yang terucap. Aku hanya memeluk tas itu, menyadari bahwa satu rintangan telah terlewati, namun rintangan berikutnya sudah menanti di depan mata. Bagaimana cara membersihkan namaku, sementara bukti di tanganku ini juga bisa menyeretku ke dalam kehancuran yang sama. Di sampingku, Adrian mengemudi dengan tenang, namun rahangnya yang mengeras menunjukkan bahwa kemenangannya malam ini terasa belum lengkap. Kau mendapatkan apa yang kau mau, Adrian. Ucapku memecah kesunyian. Suaraku terdengar hampa di dalam kabin mobil yang kedap suara. Sekarang tepati janjimu, bersihkan namaku, dan biarkan aku pergi. Adrian tidak langsung menjawab. Ia menepikan mobilnya di sebuah jembatan yang sepi, di mana lampu kota terlihat seperti butiran permata yang jatuh di atas permukaan sungai yang hitam. Ia mematikan mesin, lalu menoleh ke arahku dengan tatapan yang sulit diartikan. Memberikan dokumen itu ke polisi sekarang hanya akan membuatmu ikut terseret. Aruna, kau tahu itu bukan? Nama pribadimu ada di setiap lembar transaksi ilegal yang dilakukan ayahmu belakangan ini, ujarnya pelan. Namun setiap katanya terasa seperti jerat yang mencekik. Karena itulah, kau harus membantuku. Kau bilang, kau punya pengacara terbaik, dan bukti bahwa tanda tanganku dipalsukan. Balasku dengan nada mulai meninggi. Adrian menghela napas, lalu mengeluarkan sebuah tablet dari jok belakang. Ia menunjukkan sebuah berita yang baru saja tayang secara live di portal media sosial terkemuka. Mataku terbelalak melihat judul besarnya. Anak konglomerat Surya diduga melarikan diri setelah mencuri dokumen rahasia perusahaan. Di bawah berita itu, terdapat foto CCTV saat aku keluar dari rumah ayah membawa tas coklat ini. Ayah tidak membiarkanku pergi begitu saja. Ia justru memutarbalikkan fakta dengan membuatku terlihat seperti pencuri yang berusaha menghilangkan barang bukti kejahatanku sendiri. Ayahku, dia benar-benar ingin menghancurkanku. Bisikku lemas. Seluruh tubuhku terasa dingin. Ayah tidak hanya menjadikanku tameng, ia kini menjadikanku tumbal agar perhatian polisi teralihkan darinya. Bukan hanya itu, Adrian menambahkan. Suaranya kini terdengar sangat tajam. Ayahmu baru saja merilis pernyataan bahwa semua transaksi ilegal itu dilakukan atas perintahmu karena kau ingin menguasai perusahaan lebih cepat. Dia memiliki soksi-soksi palsu yang sudah dia bayar mahal. Aku menyandarkan punggung ke kursi, merasa duniaku benar-benar telah kiamat. Tujuanku untuk membersihkan nama kini terasa seperti misi yang mustahil. Rintangan yang kuhadapi bukan lagi sekadar pintu ruang kerja yang terkunci, melainkan seluruh sistem hukum yang kini memandangku sebagai pelaku utama. Tiba-tiba, ponsel Adrian berbunyi. Ia mengangkatnya sejenak, mendengarkan dengan serius, lalu wajahnya berubah menjadi sangat tegang. "Ada apa?" tanyaku cemas. Adrian menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada sedikit rasa bersalah di sana. Kepolisian baru saja mendapatkan akses ke apartemenku. Seseorang melaporkan bahwa aku menyembunyikan buronan dan menyimpan bukti hasil curian. Kita tidak bisa kembali ke sana, Aruna. Kita terjebak. Malam yang kukira akan menjadi malam kebebasanku justru berubah menjadi pelarian yang mencekam. Di tangan kanan ada dokumen yang bisa menjatuhkan ayah, namun di tangan kiri ada surat penangkapan atas namaku. Kami kini bukan lagi sekutu di atas kertas, melainkan dua orang asing yang dikejar oleh bayang-bayang masa lalu dan kebohongan masa kini. Kami kini bukan lagi sekutu di atas kertas, melainkan dua orang asing yang dikejar oleh bayang-bayang masa lalu dan kebohongan masa kini.
Suara sirena sayap-sayap terdengar dari kejauhan, membelah kesunyian jembatan, dan setiap detiknya terasa seperti detak jantungku yang dipacu paksa oleh rasa takut. Adrian segera menghidupkan mesin mobil, memutar arah dengan kecepatan tinggi, menuju jalan setapak yang jarang dilalui kendaraan. Kita harus kemana? Apartemenmu sudah tidak aman. Rumah ayahku adalah sarang singa. Dan polisi mencariku, teriakku sambil mengeratkan pegangan pada tas dokumen di pangkuanku. Ada sebuah rumah kecil di pinggiran kota, milik mendiang pengasuhku. Tidak ada yang tahu tempat itu, bahkan asisten pribadiku sekalipun, jawab Adrian tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan yang gelap. Untuk saat ini, itu adalah satu-satunya tempat persembunyian kita. Selama perjalanan, aku hanya bisa menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Pikiranku melayang pada ayah. Bagaimana bisa pria yang membacakanku dongeng sebelum tidur kini menciptakan mimpi buruk yang paling nyata bagiku? Ia tidak hanya mencuri masa depanku, ia mencuri identitasku sebagai anak yang berbakti. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, kami tiba di sebuah rumah kayu sederhana yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Suasananya sangat sunyi, berbanding terbalik dengan kemewahan penthouse yang baru saja kami tinggalkan. Di dalam rumah yang berdebu itu, Adrian segera menyalakan laptopnya dan mulai bekerja dengan sangat intens. "Apa yang kau lakukan?" tanyaku, sambil duduk di kursi kayu yang reyot. "Aku sedang mencoba melacak siapa yang memberikan laporan palsu tentang keberadaan kita ke polisi secepat itu." "Ayahmu tidak bekerja sendirian, Aruna. Dia memiliki koneksi di dalam kepolisian yang membantunya mempercepat status buronanmu," jelas Adrian tanpa menoleh. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar laptopnya. Adrian terdiam, wajahnya mengeras. Ia memutar sebuah rekaman video singkat yang baru saja dikirimkan oleh informannya. Di dalam video itu, tampak ayahku, Bapak Surya, sedang duduk bersama seorang pria di sebuah restoran mewah. Pria itu adalah pengacara senior yang selama ini kukira akan membantuku. "Mereka sudah merencanakan ini sejak awal," bisikku lirih. "Mereka sengaja membiarkanku mengambil dokumen itu agar mereka punya alasan untuk menuduhku melakukan pencurian dan sabotase perusahaan. Namun, kejutan sebenarnya baru saja dimulai." Adrian membuka sebuah folder terenkripsi yang ada di dalam tas dokumen yang kuambil. Di sana terdapat sebuah surat perjanjian lama yang ditandatangani oleh ayahku dan ayah Adrian. Surat itu menyatakan bahwa perusahaan ayahku sebenarnya dibangun menggunakan dana talangan dari keluarga Wiryawan, dan jika terjadi kegagalan bayar, seluruh aset perusahaan harus diserahkan kepada keluarga Wiryawan. "Jadi, ayah membunuh ayahmu bukan hanya karena persaingan bisnis?" tanyaku dengan suara bergetar. "Dia membunuh ayahku untuk menghapus hutang dan perjanjian ini," jawab Adrian dengan suara yang sangat dingin. "Dan sekarang, dia menggunakanmu untuk memastikan perjanjian ini tidak pernah sampai ke tangan hukum. Jika kau tertangkap dengan dokumen ini akan dianggap sebagai barang bukti curian yang tidak sah di pengadilan." Aku terjatuh di lantai, merasa lumpuh oleh kenyataan. Aku memegang bukti kejahatan terbesar ayahku, namun bukti itu sekaligus menjadi rantai yang akan menyeretku ke penjara. Aku terjepit dalam satu pilihan terakhir yang paling sulit: memusnahkan dokumen ini dan membiarkan ayahku menang demi keselamatanku sendiri, atau menyerahkannya ke polisi dan ikut hancur bersamanya. Di dalam ruangan kayu yang remang-remang itu, bau debu dan kayu tua terasa mencekik, seolah-olah waktu sedang berhenti untuk menungguku menyerah pada takdir. "Pilihan ada di tanganmu, Aruna," ucap Adrian sambil menutup laptopnya. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela, menyibak sedikit gorden tua yang sudah rapuh. "Tapi kau harus tahu satu hal. Ayahmu tidak akan berhenti sampai dia memastikan kau tidak bisa bicara lagi di depan hakim. Baginya, kau bukan lagi putrinya. Kau adalah saksi hidup yang berbahaya." "Kenapa kau begitu yakin?" tanyaku dengan air mata yang mulai mengalir deras. "Dia ayahku, Adrian. Dia yang mengajariku berjalan." Adrian berbalik,
Matanya berkilat di bawah cahaya lampu minyak yang kecil. Ayahku juga mengajariku berjalan. Aruna, dan pria yang kau panggil ayah itu memastikan ayahku tidak pernah bisa berjalan lagi untuk selamanya. Bangunlah dari mimpimu. Kasih sayangnya hanyalah investasi. Dan sekarang dia merasa investasinya gagal. Tiba-tiba, suara gemerisik daun kering dari luar rumah menghentikan perdebatan kami. Adrian segera mematikan lampu minyak, membuat ruangan seketika jatuh ke dalam kegelapan total. Jantungku berpacu begitu cepat hingga aku bisa mendengarnya di telingaku sendiri. Ada yang datang, bisik Adrian sangat pelan. Ia menarikku ke sudut ruangan yang paling gelap, di balik lemari tua yang berat, melalui celah dinding kayu yang renggang. Aku melihat beberapa sorot lampu senter menyapu pepohonan di luar. Bayangan-bayangan pria berpostur tegap, bergerak mendekat dengan sangat hati-hati. Mereka tidak mengenakan seragam polisi. Mereka mengenakan pakaian serba hitam yang sangat kukenali. Mereka adalah tim keamanan khusus bentukan ayah yang biasanya hanya digunakan untuk tugas-tugas rahasia. Mereka sudah menemukan kita, bisikku dengan suara bergetar hebat. Bagaimana mungkin tidak ada yang tahu tempat ini? Adrian terdiam sejenak. Lalu ia merogoh saku jasnya yang ia gantung di kursi dan mengeluarkan ponselnya. Ia menatap layarnya yang gelap, lalu menyadari sesuatu. Bukan tempat ini yang mereka lacak, Aruna. Tapi kau. Ia meraih tanganku, memeriksa pergelangan tanganku, lalu beralih ke kalung emas pemberian ayah yang selalu kukenakan sejak hari pernikahanku. Ia menarik kalung itu dengan cepat hingga pengaitnya terlepas. Di balik liontin berbentuk hati yang manis itu, terselip sebuah chip pelacak berukuran sangat kecil. Hadiah ulang tahunmu, desis Adrian pahit. Ayahmu memastikan dia selalu tahu di mana harta berharganya berada. Suara langkah kaki di teras kayu kini terdengar sangat nyata. Pintu depan berderit pelan saat seseorang mencoba membukanya secara paksa. Aku menggenggam tas dokumen itu dengan sisa tenaga yang kupunya. Di titik ini, aku sadar bahwa melarikan diri bukan lagi pilihan. Namun, menyerahkan diri pada orang-orang ayah berarti menyerahkan nyawaku pada kebohongan yang abadi. Adrian, bisikku di tengah kegelapan, jika kita tidak bisa keluar dari sini bersama-sama, berjanjilah kau akan membawa dokumen ini pada pihak berwenang. Jangan biarkan pengorbananku menjadi sia-sia. Adrian menatapku dengan tatapan tak percaya. Cengkeraman tangannya di bahuku mengeras. Apa yang kau bicarakan, Aruna? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal bodoh. Mereka mengejar pelacak di kalung ini. Adrian, mereka mengejarku. Bukan kau. Balasku sambil menekan tas dokumen itu ke dadanya. Suara pintu depan yang mulai retak karena dihantam dari luar membuat setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuran. Kau punya akses ke media, kau punya pengacara, dan kau punya alasan untuk menghancurkan ayah. Jika aku tertangkap sekarang, aku hanya akan menjadi tawanan. Tapi jika kau tertangkap, bukti ini akan musnah selamanya. Tanpa menunggu persetujuannya, aku melepaskan diri dari dekapan Adrian. Aku mengambil jaket tebal yang tergeletak di kursi dan mengenakannya, menutupi tubuhku agar terlihat lebih besar di bawah temaram cahaya bulan yang menembus jendela. Aruna, jangan! Seru Adrian tertahan. Namun aku sudah bergerak menuju pintu belakang yang tersembunyi di dapur. Aku berlari keluar menuju semak-semak yang rimbun, sengaja menimbulkan suara gemerisik yang keras. Aku melemparkan liontin emas berisi pelacak itu ke arah hutan di sisi kiri rumah, lalu aku berlari kencang ke arah berlawanan, memancing perhatian sorot lampu senter para pengejar itu. Itu dia! Cepat! Jangan sampai kehilangan jejaknya! Teriak sebuah suara parau yang sangat kukenal. Itu adalah salah satu penjaga rumah ayah yang paling bengis. Aku terus berlari, meski kakiku terasa sakit menghantam akar pohon dan kerikil tajam. Napasku tersengal. Paru-paruku terasa terbakar oleh udara malam yang dingin. Aku bisa melihat cahaya lampu senter mereka mulai mendekat, mengepungku dari berbagai sisi. Di belakangku, aku berharap Adrian menggunakan kesempatan ini
untuk keluar melalui jalur lain dengan membawa bukti-bukti itu. Langkahku terhenti, tepat di tepi sebuah tebing kecil yang di bawahnya terdapat aliran sungai yang deras. Tidak ada jalan lagi, aku berbalik, menghadapi 5 orang pria tegap yang kini berdiri melingkariku dengan wajah-wajah tanpa belas kasihan. "Serahkan tas itu, Aruna," ucap pria di depan. Tangannya terjulur meminta. Aku tersenyum getir, sebuah senyum kemenangan di tengah keputusasaan. Aku mengangkat tanganku yang kosong karena tas itu sudah berada di tangan Adrian. "Kalian terlambat." Tas itu sudah tidak ada padaku. Wajah para penjaga itu berubah menjadi gelap. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, sebuah suara helikopter terdengar dari atas kepala kami, memecah kesunyian hutan. Cahaya lampu sorot yang sangat terang dari langit menyinari kami semua, membuat para penjaga itu silau dan mundur beberapa langkah. Namun, kejutan paling menyakitkan muncul dari pengeras suara helikopter tersebut. "Aruna, letakkan tanganmu di atas kepala. Jangan membuat ayah melakukan hal yang lebih jauh dari ini." Itu suara ayah. Beliau tidak hanya mengirim anak buahnya, beliau datang sendiri untuk memastikan bahwa investasinya tidak benar-benar lepas kendali. Aku berdiri di tepi tebing, terjepit di antara ancaman ayah di langit dan kejaran serigala di daratan. Sementara satu-satunya harapanku Adrian kini menghilang di balik kegelapan hutan dengan membawa seluruh kebenaran yang aku miliki. Angin yang dihasilkan oleh baling-baling helikopter itu begitu kuat, menghempas rambutku dan membuat pijakanku di tanah yang licin menjadi tidak stabil. "Aruna, turuti perintah ayah." Suara itu kembali menggema dari pengeras suara. Terdengar otoriter, namun terselip getaran kecemasan yang egois. Aku mendongak, menatap bayangan helikopter yang menghalangi cahaya bulan. Di sana, di balik kaca gelap itu, aku tahu ayah sedang menatapku, bukan sebagai seorang putri, tapi sebagai sebuah ancaman yang harus dipadamkan. Kesadaranku mendadak jernih. Selama ini aku hidup untuk menyenangkan hati pria itu. Dan inilah cara dia membalas baktiku. "Aku tidak akan kembali, ayah," teriakku sekuat tenaga. Meski suaraku nyaris tertelan suara mesin helikopter. Aku lebih baik kehilangan namaku daripada harus hidup dalam kebohonganmu. Para penjaga di depanku mulai bergerak maju secara perlahan. Mereka tampak ragu. Mungkin diperintahkan untuk membawaku hidup-hidup. Namun, saat salah satu dari mereka mencoba meraih lenganku, aku mundur 1 langkah ke belakang. Tanah di pinggir tebing itu runtuh. Aku tergelincir. Dunia seolah melambat saat tubuhku terjatuh ke arah sungai yang menderu di bawah sana. Aku melihat wajah-wajah penjaga yang terkejut dan sorot lampu helikopter yang bergerak liar mencariku. Sampai akhirnya, biur, air sungai yang dingin seperti es seketika menelan tubuhku. Arusnya sangat deras, menyeretku tanpa ampun, membenturkan tubuhku pada bebatuan yang licin. Aku berusaha tetap bernapas, namun kegelapan air mulai memenuhi pandanganku. Di saat-saat terakhir, sebelum kesadaranku hilang, aku hanya memikirkan satu hal. "Adrian, tolong buktikan bahwa pilihanku malam ini tidak sia-sia." 1 minggu kemudian, aku terbangun di sebuah ruangan kecil dengan bau antiseptik yang tajam. Kepalaku terasa berat, dan seluruh tubuhku terasa kaku. Saat mataku mulai terbiasa dengan cahaya lampu neon yang putih, aku melihat sesosok pria duduk di kursi samping tempat tidurku. Wajahnya tampak sangat lelah, rambutnya berantakan, dan ia mengenakan pakaian yang sama dengan malam itu. "Kau sudah bangun," ucap Adrian dengan suara serak. Ada kelegaan yang luar biasa di matanya. Sebuah emosi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mencoba bicara, namun tenggorokanku terasa sakit. "Dokumen itu," bisikku lemah. Adrian mengangguk perlahan, lalu menunjukkan sebuah surat kabar di atas meja. Judul utamanya tertulis besar, "Skandal korupsi dan pembunuhan 10 tahun silam. Bapak Surya resmi ditetapkan sebagai tersangka utama." "Aku sudah menyerahkan semuanya, Aruna,"
Tapi ada harga yang harus kau bayar, ucap Adrian pelan. Ia menyodorkan sebuah dokumen lain kepadaku. Itu adalah surat dakwaan atas namaku terkait pencucian uang yang dilaporkan ayah sebelumnya. Ayahmu tidak menyerah. Dia menggunakan sisa kekuasaannya untuk memastikan kau ikut tenggelam bersamanya. Polisi menunggumu di depan pintu kamar ini. Inilah pilihan tersulitku yang sesungguhnya. Aku sudah menyelamatkan keadilan, tapi kini aku harus menghadapi kehancuran namaku sendiri di tangan pria yang kupanggil ayah. Aku memiliki satu kesempatan terakhir untuk membela diri, namun itu berarti aku harus berdiri di pengadilan dan membedah seluruh borok keluargaku di depan mata dunia. Suara ketukan pintu kamar rumah sakit menyentak lamunanku. 2 orang petugas dengan wajah formal masuk, memberikan waktu 30 menit bagiku untuk bersiap sebelum dipindahkan ke ruang pemeriksaan kepolisian. Kau tidak perlu melakukan ini sendirian, ucap Adrian sambil menggenggam tanganku. Cengkeramannya hangat, memberikan kekuatan yang selama ini tidak pernah kudapatkan, bahkan dari ayah sekalipun. Aku sudah menyiapkan tim pengacara terbaik, namun pada akhirnya hanya suaramu yang bisa membuktikan bahwa tanda tangan itu adalah hasil manipulasi. Aku siap, Adrian, balasku dengan mantap. Aku tidak ingin bersembunyi lagi. 2 minggu kemudian, suasana di pengadilan negeri tampak sangat penuh sesak. Kilatan lampu, kamera wartawan menyambut kedatanganku. Di seberang meja persidangan, aku melihat ayah. Beliau tampak jauh lebih tua, mengenakan rompi tahanan, namun matanya masih memancarkan api kebencian yang sama. Beliau tetap bersikeras bahwa akulah otak di balik semua aliran dana ilegal itu. Saudara saksi, Aruna Surya, panggil hakim ketua dengan suara yang menggema di ruang sidang yang dingin. Apakah benar Anda secara sadar menandatangani dokumen pembukaan rekening di Singapura ini? Aku berdiri, menarik napas panjang, dan menatap lurus ke arah ayah. Benar, saya menandatanganinya. Namun, saya menandatanganinya di atas tumpukan berkas yang dikatakan ayah saya sebagai surat asuransi pendidikan. Saya adalah seorang putri yang sangat mempercayai ayahnya, dan dia menggunakan kepercayaan itu untuk menanamkan bom waktu di hidup saya. Gumaman penonton sidang mulai terdengar. Ayah berteriak tidak terima, menyebutku sebagai anak durhaka yang tidak tahu terima kasih. Suasana menjadi sangat kacau hingga hakim harus mengetuk palu berkali-kali untuk menenangkan ruangan. Kami memiliki bukti tambahan yang mulia, ujar pengacara yang disiapkan Adrian. Sebuah rekaman percakapan antara Bapak Surya dan asistennya, Bapak Bambang, yang dilakukan beberapa jam setelah pernikahan klien kami. Di sana terdengar jelas rencana Bapak Surya untuk menjadikan Aruna sebagai jalur keluar jika investigasi dimulai. Pak Bambang, yang ternyata telah menyerahkan diri karena rasa bersalah, melangkah masuk ke ruang sidang sebagai saksi kunci. Saat matanya bertemu dengan mataku, ia menunduk dalam. Perjuangan ini terasa seperti mendaki gunung yang sangat terjal tanpa alas kaki. Setiap kata yang kuucapkan di ruang sidang adalah duri yang menyakiti hatiku sendiri. Namun aku tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mencabut akar kebohongan yang telah lama tumbuh. Rintangannya sangat berat, karena tim hukum ayah terus mencoba memojokkan mentalitasku sebagai anak yang emosional. Namun, aku tidak akan goyah. Aku tidak lagi bertarung untuk ayah. Bukan juga untuk Adrian, tapi untuk kejujuran yang selama ini terkubur di bawah kemewahan rumah kami. Namun, keteguhanku kembali diuji saat pengacara ayah berdiri dengan senyum sinis, membawa sebuah dokumen baru yang ia klaim sebagai bukti bahwa aku telah menerima suap dari Adrian untuk menjatuhkan ayah kandungku sendiri. Yang mulia, kita semua tahu bahwa saudari Aruna kini tinggal dan dibiayai sepenuhnya oleh pesaing bisnis ayahnya, Saudara Adrian, ucap pengacara itu dengan suara menggelegar. Bukankah sangat masuk akal jika kesaksian ini hanyalah bagian dari konspirasi untuk merebut aset perusahaan Bapak Surya? Ini bukan kejujuran. Ini adalah pengkhianatan yang dibayar.
ruang sidang kembali gaduh. Aku bisa merasakan tatapan menghakimi dari orang-orang yang hadir. Mereka mulai berbisik, mempertanyakan motif di balik keberanianku. Ayah menyeringai tipis dari kursi pesakitan, seolah merasa sudah memenangkan babak ini. Itu tidak benar, suaraku meninggi. Namun segera ku redam agar tetap terlihat tenang. Saya tidak menerima sepeser pun uang dari Adrian untuk bersaksi. Pernikahan kami memang dimulai sebagai kesepakatan pahit. Namun kesaksian saya hari ini adalah penebusan atas kebutaan saya selama 20 tahun ini. Lalu bagaimana Anda menjelaskan transfer dana dari rekening perusahaan Adrian ke rekening pribadi Anda minggu lalu? Cecar pengacara itu sambil menunjukkan bukti cetak transaksi. Aku tertegun. Aku melirik ke arah Adrian yang duduk di kursi pengunjung. Wajahnya tampak terkejut, namun ia segera memberikan kode kepada tim hukum kami. Ternyata itu adalah jebakan lain. Ayah telah meretas sistem atau memalsukan aliran dana untuk membuatku terlihat seperti saksi yang bisa dibeli. Ketegangan mencapai puncaknya saat hakim meminta bukti validasi dari bank terkait. Selama 30 menit masa skorsing sidang, aku merasa seperti berada di dalam ruang hampa. Jika bukti itu dinyatakan asli, maka seluruh kesaksianku sebelumnya akan dianggap sampah, dan aku akan berakhir di penjara bersama ayah sebagai rekan konspirator. Kau harus percaya padaku, Aruna, bisik Adrian saat kami diberi waktu bicara di lorong pengadilan. Aku tidak pernah mengirim uang itu. Seseorang sedang mencoba memanipulasi data bank. Tim itku sedang melacak jalur aksesnya sekarang. Bagaimana jika mereka gagal, Adrian? Bagaimana jika ayah menang lagi? Tanyaku dengan tangan yang gemetar hebat. Maka aku yang akan maju sebagai tersangka untuk melindungimu, jawab Adrian dengan tatapan yang sangat dalam. Aku yang memulai semua dendam ini, dan aku tidak akan membiarkanmu menjadi korban dari api yang kubakar sendiri. Palu hakim kembali diketuk, menandakan sidang dilanjutkan. Hasil validasi bank keluar. Detak jantungku seolah berhenti saat panitera membacakan hasilnya. Ternyata transaksi itu berasal dari sebuah akun bayangan yang alamat IP-nya terlacak berada di dalam kantor pengacara ayah sendiri, Skakmat. Upaya ayah untuk menyuap namaku justru berbalik menjadi bukti tambahan bahwa ia melakukan manipulasi saksi. Wajah ayah seketika menjadi pucat pasi. Ia menyadari bahwa tembok pelindungnya kini telah benar-benar runtuh dan tidak ada lagi lubang untuk melarikan diri. Di dalam ruang sidang yang sakral itu, keheningan yang panjang mengikuti pembacaan bukti validasi bank tersebut. Ayah tertunduk lesu. Tangannya yang gemetar kini tak lagi mampu menopang harga dirinya yang sudah hancur berkeping-keping di depan publik. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, suara hakim ketua terdengar mantap dan berwibawa. Pengadilan menyatakan bahwa saudari Aruna Surya bersih dari segala tuduhan pencucian uang karena terbukti adanya manipulasi dan penyalahgunaan identitas oleh pihak lain. Air mata yang sejak tadi kubendung akhirnya tumpah juga. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan tetesan kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menghimpit pundakku seolah terangkat seketika. Aku menoleh ke arah Adrian, dan kulihat ia tersenyum tipis, sebuah senyum tulus yang menandakan bahwa dendamnya kini telah berganti dengan rasa hormat. Selanjutnya, lanjut hakim. Terdakwa Surya dinyatakan bersalah atas tindakan penggelapan dana, manipulasi dokumen, dan keterlibatan dalam kasus kecelakaan 10 tahun silam. Dengan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Saat ayah digiring keluar oleh petugas, ia sempat berhenti sejenak di sampingku. Wajahnya yang dulu tampak sangat berkuasa, kini hanyalah bayangan pria tua yang kesepian. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun tatapannya menunjukkan penyesalan yang terlambat. Aku hanya mampu menatapnya dengan rasa pengampunan yang dalam. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa lagi menjadi harta yang ia kendalikan. Setelah sidang berakhir, aku berjalan keluar gedung pengadilan. Sinar matahari pagi menyentuh kulitku,
terasa lebih hangat dari biasanya. Wartawan masih berkerumun, namun Adrian dengan sigap melindungiku, membawaku menjauh dari kebisingan menuju mobilnya. "Sekarang kau bener-bener bebas, Aruna," ucap Adrian saat kami sudah berada di dalam mobil. "Sesuai kesepakatan kita, aku akan mengurus surat perceraian kita secepatnya. Kau bisa memulai hidupmu kembali tanpa beang-beang namaku maupun nama ayahmu." Aku terdiam sejenak, menatap surat perceraian yang sudah ia siapkan di atas dashboard. "Adrian," panggilku pelan. "Pernikahan ini memang dimulai karena kontrak dan dendam. Tapi kau adalah orang pertama yang memperjuangkan kebenaranku saat dunia ingin menenggelamkanku." Adrian menghentikan mobilnya di tepi taman kota yang asri. Ia menatapku dengan tatapan yang kini tidak lagi dingin. "Aku tidak ingin kau tinggal bersamaku karena rasa utang budi atau kontrak, Aruna. Aku ingin kau menemukan dirimu sendiri terlebih dahulu." Aku tersenyum dan mengambil surat itu. Namun bukan untuk menandatanganinya segera. "Berikan aku waktu untuk bernapas, dan mungkin kita bisa mencoba memulai segalanya dari awal. Bukan sebagai jaminan atau musuh, tapi sebagai dua orang yang ingin saling mengenal." Adrian tidak menjawab dengan kata-kata, namun ia menggenggam tanganku erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa masa depanku bukan lagi sebuah mahar kehancuran, melainkan selembar kertas putih yang siap kutulisi dengan kisah baru yang lebih indah. Namun, memulai dari nol ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nama keluarga Surya yang dulu adalah tiket emas menuju kemewahan, kini menjadi beban moral yang harus kupikul di setiap langkahku di ruang publik. Aku memutuskan untuk tidak menggunakan 1 sen pun harta warisan yang tersisa dari ayah. Semua aset yang berhasil kuselamatkan, aku serahkan kembali kepada pihak yayasan dan para korban yang dirugikan oleh kebijakan bisnis ayah di masa lalu. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil yang sederhana, jauh dari gemerlap menara kaca yang dulu mengurungku. "Kau yakin dengan keputusanmu, Aruna?" tanya Adrian suatu sore saat ia membantuku merapikan beberapa kotak buku di hunian baruku. "Kau bisa tinggal di salah satu propertiku tanpa harus membayar apapun." Aku tersenyum sambil menyeka keringat di dahi. "Terima kasih, Adrian, tapi aku ingin tahu rasanya membayar sewa dengan hasil keringatku sendiri. Aku ingin tahu siapa Aruna yang sebenarnya jika dia tidak memiliki imbel-imbel putri mahkota." Adrian mengangguk. Sorot matanya menunjukkan kekaguman yang dalam. "Kalau begitu, izinkan aku menawarkan sesuatu yang lebih adil. Perusahaanku sedang membangun divisi tanggung jawab sosial untuk membantu UMKM yang terdampak persaingan tidak sehat. Aku butuh seseorang yang mengerti ekonomi, tapi juga memiliki hati nurani. Kau mau melamar?" Aku tertawa kecil. "Melamar? Kau tidak ingin langsung mengangkatku?" "Tidak," jawabnya tegas, namun dengan binar jenaka di matanya. "Kau harus melewati proses wawancara yang ketat seperti orang lain. Aku tidak ingin merusak prinsip kemandirianmu." Pekerjaan baru itu menjadi terapi bagiku. Setiap hari aku bertemu dengan orang-orang hebat yang berjuang dari bawah. Aku belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa banyak saham yang kita kuasai, melainkan pada seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Rintangan demi rintangan di kantor baru tetap ada. Bisik-bisik rekan kerja tentang masa laluku terkadang masih terdengar di kantin. Namun, aku tidak lagi lari ke kamar dan menangis. Aku menghadapi mereka dengan integritas kerja. Aku membuktikan bahwa meskipun aku berasal dari akar yang pahit, aku bisa tumbuh menjadi buah yang manis. Hidupku kini jauh dari kemewahan semu. Tapi untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa takut akan ada rahasia yang meledak di tengah malam. Namun, ada satu beban terakhir yang masih mengganjal di sudut hatiku, sebuah pintu yang belum berani kututup sepenuhnya. Hari ini, dengan langkah yang masih sedikit ragu, aku berdiri di depan gerbang besi lembaga pemasyarakatan untuk menemui pria yang pernah menjadi seluruh duniaku.
Ruang kunjungan itu terasa sempit dan pengap. Aroma karbol dan besi yang berkarat memenuhi udara. Saat pintu di seberang terbuka, sesosok pria dengan seragam oranye melangkah masuk. Tubuhnya kini tampak ringkih. Rambutnya memutih sepenuhnya dan matanya tidak lagi memiliki kilat tajam yang dulu sanggup membungkam siapapun. Aruna, suaranya parau, nyaris seperti bisikan angin. Aku duduk di balik kaca pembatas, menatapnya tanpa kemarahan. Halo, ayah. Kami terdiam cukup lama. Keheningan itu terasa lebih berat daripada ribuan kata makian. Ayah menatap tangannya, yang kini tak lagi dihiasi jam tangan mewah, seharga miliaran rupiah. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang mulai berkokek-kokaka. Ayah tidak pernah mengira kau akan datang, ucapnya lirih. Setelah semua yang ayah lakukan, setelah ayah mencoba menumbalkanmu demi keselamatan ayah sendiri, mengapa kau di sini? Aku di sini bukan untuk memaafkan kejahatanmu, ayah. Jawabku dengan suara tenang namun tegas. Tapi aku di sini untuk memaafkan diriku sendiri karena pernah membencimu begitu dalam. Aku ingin berhenti membawa beban dendam ini di pundakku. Ayah menempelkan telapak tangannya di kaca pembatas. Ayah sangat takut kehilangan segalanya, Aruna. Dan dalam ketakutan itu, ayah justru kehilangan satu satania, hal yang paling berharga, yaitu kau. Maafkan ayah karena telah menjadikanmu mahar untuk keangkuhan ayah. Melihatnya menangis tanpa suara di balik kaca itu membuat dinding pertahananku runtuh. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seorang penguasa zalim. Aku hanya melihat seorang ayah yang gagal dan sangat kesepian. Aku menempelkan tanganku di sisi lain kaca, tepat di depan tangannya. Hiduplah dengan baik di sini, ayah. Bayarlah hutangmu pada dunia, kataku sebelum berdiri untuk pergi. Dan biarkan aku hidup dengan baik di luar sana, sebagai Aruna yang baru. Saat aku berjalan keluar, aku melihat Adrian sudah menunggu di area parkir. Ia tidak mendekat. Ia memberiku ruang untuk memproses emosiku. Namun, saat mata kami bertemu, aku tahu bahwa aku tidak lagi sendirian. Pertemuan dengan ayah tadi adalah titik balik terakhir. Aku telah memutus lingkaran setan pengkhianatan itu. Kini, tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi hutang rasa. Hanya ada jalan panjang di depan yang siap kutempuh dengan kaki sendiri. Aku berjalan menyeberangi aspal parkiran yang panas menuju arah Adrian berdiri. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan, seolah merayakan berakhirnya sebuah badai besar yang telah meluluh lantakkan hidupku, namun sekaligus menyisakan tanah yang subur untuk benih yang baru. Sudah selesai? Tanya Adrian lembut saat aku sampai di hadapannya. Sudah, jawabku singkat. Semuanya bener-bener sudah berakhir. Adrian tidak menyalakan mesin mobil. Sebaliknya, ia mengajakku berjalan sejenak di taman kecil di depan area lapas. Ia berhenti di bawah pohon rindang, lalu merogoh saku jasnya. Jantungku berdebar pelan, mengira ia akan mengeluarkan dokumen bisnis atau surat resmi lainnya. Namun yang ia keluarkan adalah selembar kertas kecil yang sudah agak lecek. Itu adalah surat perjanjian pernikahan kami yang lama. Surat yang menyatakan bahwa aku adalah jaminan atas hutang ayah di depan mataku. Adrian merobek kertas itu menjadi serpihan-serpihan kecil dan membiarkannya terbang terbawa angin. Mulai detik ini, tidak ada lagi kontrak antara kita, Aruna, ucapnya, menatap lurus ke mataku dengan binar yang belum pernah kulihat sebelumnya, binar ketulusan, tanpa motif dendam. Aku tidak ingin kau berada di sisiku, karena kau merasa itu adalah bagian dari hukuman atau penebusan. Aku ingin kau memilih. Aku terdiam, merasakan angin sepoi-sepoi memainkan rambutku. Memilih apa? Memilih untuk pergi dan membangun duniamu sendiri, atau memilih untuk tetap di sini bersamaku dan membangun dunia kita yang baru. Kali ini tanpa paksaan, tanpa rahasia, dan tanpa mahar apapun kecuali kejujuran. Aku tersenyum, merasakan beban terakhir di hatiku
menguap ke udara. Aku menyadari bahwa Adrian adalah pria yang menghancurkan duniaku yang palsu hanya untuk membantuku menemukan duniaku yang asli. Ia adalah musuh yang menjadi penyelamat. Dan kini, ia adalah pria yang kucintai. Aku sudah lama memilih Adrian, kataku sambil menggenggam tangannya erat. Aku memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Dan aku memilih untuk mencintai pria yang berani menunjukkan padaku betapa berharganya sebuah kebenaran. Adrian menarikku ke dalam pelukannya. Di tengah kesunyian sore itu, aku menyadari bahwa mahar sejati dalam sebuah pernikahan bukanlah harta, saham, atau jaminan aset, melainkan keberanian untuk saling menerima luka masa lalu dan menyembuhkannya bersama. Ayahku mungkin telah kehilangan tahtanya, dan aku mungkin telah kehilangan nama besarku. Namun, saat aku berdiri di sana bersama Adrian, aku sadar bahwa aku telah memenangkan mahkota yang sebenarnya. Kebebasan untuk mencintai dan dicintai tanpa rasa takut. Aku bukan lagi Aruna sang jaminan. Aku adalah Aruna, wanita yang berhasil menghancurkan kutukan masa lalunya untuk menjemput fajar yang paling terang dalam hidupnya. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.